Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ulam dicampur semur. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun talam, daun pepaya. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan jadi orang kaya. Malam-malam ke kebun nanas. Yang tadi jawab salam saya doain yang punya utang cicilan pada lunas. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tatimul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah jami'al kamalat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati segenap jamaah salat sunnah tarawih malam kedua sekaligus salat fardu isya berjamaah fil musalla Rafiul Khair lontar 4 RT-nya. Wabil khusus buat DKM Dewan Kemakmuran Musola, ketua jajarannya, jamaahnya, ibu-ibunya, pengajiannya, remajanya, Setabi Semirat, seksi ibadah yang hubungin Pak RT, alhamdulillah RT 12, 13 yang hadir, rakyatnya, warganya juga yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah, walaupun baru malam kedua ya, tetap semangat sampai Ramadan berakhir. Insya Allah nggak kerasa Lebaran. Ya, Lebaran alhamdulillah tinggal 29 hari lagi insya Allah ya. Jadi nggak kerasa tinggal 29 hari lagi. Jadi Lebaran bisa dipikirin, nanti totalnya udah setengah bulan aja, udah gitu aja. Puasa sama kayak Lebaran. Kalau kita mikirin THR kapan turun, lama bener. Ya, mudah-mudahan kumpulan kita di malam yang kedua ini semuanya mendapat kesehatan lahir batin. Puasa kita tadi walaupun 1 hari diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita sesudahnya nih, tarawihnya masih berjalan, puasa masih berjalan. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan dan kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Bicara tentang tarawih hukumnya walaupun sunnah, kalau bisa jangan sampai ditinggal. Kalau nggak penting-penting banget jangan sampai tinggalin. Sebagainya tetap jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah tarawih, karena sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Jadi jangan mentang-mentang sunnah, ada keyakinan begini nih, sunnah ini nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Bener, sama kayak Idul Fitri, ente nggak sholat juga nggak berdosa, cuman jarang. Ente nggak sholat Idul Fitri, nggak sholat Idul Adha, walaupun sunnah, kalau ketemu tahun depan. Kalau nggak ketemu, kitanya udah pindah kontrakan ke Budi Dharma, innalillahi wa inna ilaihi. Nyesel akhirnya, kenapa nggak sempat Idul Fitri di musola Rafiul Khair, nggak sempat Idul Adha di musola Rafiul Khair, totonya kontrakan udah pindah ke kontrakan yang nggak bayar, tapi selama-lamanya, yaitu Budi Dharma. Manfaatkan kesempatan yang Allah kasih, umur kita masih dikasih ketemu sama Ramadan, alhamdulillah. Berapa banyak orang mau berharap, kepengen dia jumpa liko, kepanggih karo wulan kali wulan Ramadan, kepengen dia. Ada bahasa purun, kata Sunda, hayang ketemu eta wulan Ramadan. Nggak ketemu totonya. Malah kontrakannya pindah ke Budi Dharma. Alhamdulillah. Kitanya alhamdulillah karena masih dipertemukan bulan suci Ramadan. Jadi yang sunnah-sunnah ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Momentum berarti Allah masih kesempatan kita untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini 1445 Hijriah dengan harapan. Kayaknya Allah mau ngasih kita nih yang tua-tua termasuk saya. Perbanyak amal mumpung lu masih dikasih sehat. Karena belum tentu lagi. Siapa tahu ini, kita sih berharap ini bukan Ramadan terakhir, tapi takutnya kan menjadi yang terakhir buat saya.
termasuk sahur juga. Sahur kan sunnah. Walaupun sunnah, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Paling sedikit sahur itu minimal minum teh manis atau air putih. Udah gitu aja. Yang penting ada niat untuk sahur. Tapi emang kalau teh manis sama air putih tenaganya nggak ada. Siang-siangnya pegel. Siang-siangnya udah mulai melilit perut. Ya, mau buka sayang, nggak buka aus, ya, mau buka sayang, nggak buka lapar, jadi serba salah. Mikir, oh iya tadi sahurnya cuma air doang tuh begitu. Makanya bangun sahur, ya, setelah sahur, ya, jangan tidur, sholat dulu. Ya kalau ada waktu, ya bisa tidur sebentar, baru bangun, berangkat kerja, mandi, bangun, berangkat sekolah, bagian sekolah, ya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum kita membersihkan diri. Karena Ramadan adalah bulan yang suci. Berarti Ramadan kepengen kita nih yang gak suci masuk Ramadan, keluarnya Allah sucikan. Sebagaimana Allah mensucikan bulan Ramadan menjadi bulan suci. Berarti kita beruntung ketemu bulan yang suci. Ramadan itu bagai seorang guru yang pengen kita jadi muridnya, dididik, dilatih, penataran. Ketika keluar Ramadan kita menjadi personal pribadi yang suci. Ramadan bulan yang mulia, lagi natar kita, lagi ngelatih kita, lagi ngebina kita supaya kita keluar dari Ramadan pas Lebaran dan seterusnya menjadi orang yang mulia. Ramadan bulan yang berkah, Ramadan kepengen umat Islam, khususnya warga Lontar 4, jamaah Rabiul Khair, ketika keluar bulan suci Ramadan, malamnya takbiran, besok paginya Lebaran Idul Fitri, dan seterusnya sampai ketemu 11 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kita menjadi orang yang mulia, orang yang berkah. Makanya Ramadan kan bulan berkah tuh. Ramadan kepengen kita orang keluar jadi orang yang diberkahi. Ramadan bulan yang mulia, Ramadan kepengen ketika Ramadan pergi berganti Syawal, kita jadi orang yang mulia. Ramadan bulan yang suci, Ramadan kepengen ketika Ramadan pergi berganti Syawal, kita semua sudah disucikan dengan ibadah, dengan puasa, dengan tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan sahur, dengan buka puasa bersama, dengan tausiah dari ilmu ustadz yang datang kemari, yang diundang, yang memberikan nasihat, ilmu, pengetahuan untuk perubahan, untuk perbaikan, untuk pencerahan orang yang sedang diberikan nasihat tersebut. Dan kita keluar insya Allah menjadi orang yang suci, yang fitrah, yang mulia, yang berkah, yang agung, yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Orang puasa jangan minder. Kalau mulutnya bau jangan minder. Kenapa mulutnya bau? Karena lagi puasa, asam lambungnya naik. Kenapa orang nggak boleh banyak ngomong? Karena kalau ngomong bau mulutnya bau naga. Maka hikmahnya kenapa bau mulut? Kita disuruh diem. Orang puasa perbanyak baca Quran. Jangan banyak ngomongin. Oh, begitu. Makanya ada hikmahnya juga. Saya sering mikir, kenapa sih Allah kasih bau mulut puasa? Oh, kita disuruh banyak diem. Banyak berpikir. Kalau mau keluar ini mulut, baca Al-Quran. Dan ternyata ada hadis Nabi Muhammad. Fammu shaim atyabu indallahi ta'ala azza wa jalla min rihil miski. Fammu shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi aromanya. Indallah, dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan berarti di akhirat, bukan di dunia ya. Min rihil miski, daripada aroma minyak kasturi. Capek. Makanya kita jangan malu kalau bau mulut. Hikmahnya kenapa bau mulut? Disuruh banyak diem. Daripada ngomongin orang, mendingan baca Al-Qur'an. Daripada ngegosipin orang, mendingan menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa baca Quran? Karena Ramadan 4 bulan diturunkannya Al-Qur'an.
pada tanggal 7 Nuzulul Qur'an. Nah kalau bisa, mohon maaf, amalan ratibnya pinggirin, amalan lainnya pinggirin, istighosahnya pinggirin, ya. Termasuk amalan kalau ada toriko, ya, coba pinggirin. Ya, kalau gara-gara toriko terus nggak bisa hatam Quran, saya anjurkan untuk Ramadan tahun ini, amalan-amalan itu pinggirin, bangun, habis sholat baca Quran. Kalau capek tidur sebentar, bangun, batal wudhu, ya, karena udah tidur pules, bangun, wudhu lagi, baca Quran. Sambil nunggu azan. Kalau udah azan, ya udah sholat. Habis sholat, kalau udah kerjaan, baca lagi Quran. Ya kita ngejar hatam Quran. Kenapa? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Ayatnya adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya. Pokoknya setiap bulan ada tuh turunnya. Contoh, bulan yang paling agung, misalkan Rajab, ada momentum Isra Mi'raj. Bulan Sa'ban, bulan sholawat, karena di dalamnya ada perintah innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Kenapa bulan suci Ramadan baca Quran? Karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran, bisa mengamalkan Quran, ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, dan kita pulang pergi dari Ramadan, kita menjadi orang yang fitrah, diampuni dosa-dosa kita, dibakar dosa kita, baik besar ataupun kecil, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ya, mudah-mudahan manfaat, biar sedikit, karena kita ngejar yang penting adalah tarawehnya, ya. Karena tidur itu tidak berdosa, ya, menghilangkan maksiat, matanya ditutup dari dosa karena tertidur, badannya dijaga dari dosa karena dia diam. Ya, semuanya dijaga. Kalau orang tidur, dia mau dosa apa? Nggak ada. Itu aja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa السعادة تلقى النعيم الله